Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya bersyukur bisa kembali lagi menjumpai Anda di program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Program ini tempat kita untuk belajar semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran kita di kitab Nehemia, salah satu kitab sejarah perjanjian lama, kita telah sampai pada pasal 3 dari ayat 26 sampai dengan akhir pasal. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya, kita mulai berbicara tentang gerbang kota Yerusalem. Kita mempelajari beberapa indikasi spiritual dari gerbang ini. Kita belajar bahwa gerbang domba berbicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, anak domba Allah. Kemudian kita belajar bahwa gerbang ikan berbicara tentang memenangkan jiwa bagi Kristus. Kemudian kita belajar bahwa gerbang sampah berbicara tentang membuang semua sampah dalam hidup kita dan segala sesuatu yang menghalangi aliran Roh Kudus. Kita belajar bahwa gerbang mata air menunjukkan aliran Roh Kudus dalam diri kita. Gerbang lebak berbicara tentang kerendahan hati. Kehidupan Kristen dibedakan oleh kerendahan hati. Hari ini, mudah-mudahan kita akan belajar beberapa arti dari gerbang lainnya. Dan sekarang, untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Ishak Elias, selamat datang. Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Nehemia, dalam ayat 26 pasal 3 berbicara tentang sebuah gerbang. Saya ingin membaca apa yang dikatakan ayat ini, dan lagi segala netinim yang duduk di Ofel, sampai tentang pintu air yang pada sebelah timur dan sampai kepada menara yang mengganjur. Tentang apa yang dibicarakan? Pintu air. Pintu air adalah gerbang yang melaluinya mereka membawa air ke kota. Air sampai ke kota melaluinya. Dan air di dalam Alkitab selalu mewakili firman Tuhan. Hal baiknya adalah pintu air disebutkan langsung setelah gerbang mata air. Apakah ada hubungan di antara mereka? Tentu saja. Kita belajar bahwa gerbang mata air berbicara tentang Roh Kudus. Kristus berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Sebenarnya hubungan antara Roh Kudus dan firman Tuhan yang ditunjukkan oleh air sudah dimulai dari halaman pertama dari Alkitab. Di sini tertulis dalam Kejadian 1, Roh Allah melayang-layang Di atas permukaan di air. atas permukaan air. Ayat berikutnya mengatakan berfirmanlah Allah. Ada hubungan yang kuat antara Roh Kudus Dan firman Allah. dan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Banyak pasal lain dalam Alkitab membuktikan bahwa air selalu menunjukkan firman Tuhan. Seperti apa? Seperti ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Atau ketika kita membaca di Efesus 5 tentang pemeliharaan Kristus bagi gerejanya untuk menguduskannya, Menyucikannya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air Dengan dan firman. firman. Demikianlah firman Tuhan selalu menjadi air yang membersihkan. Saudara Nehemia, untuk melanjutkan pertanyaannya, ketika dia berbicara tentang pintu air, kita mengetahui bahwa dia berbicara tentang firman Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa mereka memperbaiki atau membangun, tetapi hanya mengatakan, dan lagi segala netinim yang duduk di Ofel sampai tentang pintu air yang pada sebelah timur dan sampai kepada menara yang mengganjur. Hal ini saudara ayat sungguhlah tepat. Mengapa? Siapa yang bisa memperbaikinya? Kita mengatakan bahwa air menunjukkan firman Tuhan. Siapa yang dapat memperbaiki firman? Apakah firman Tuhan perlu Ia yang diperbaiki dan dibangun. Pasti. Benar. Firman yang mendisiplinkan dan menegur, ia melakukan segalanya. Ya, benar. Saudara Ishak, di ayat 28 gerbang berikutnya, maka daripada pintu kuda diperbaiki oleh segala imam masing-masing
tentang rumahnya. Apakah yang dibicarakan tentang pintu kuda? Kuda pada umumnya di dalam Alkitab berbicara tentang perang. Dalam nubuatan Zakaria dan dalam Wahyu, kita menemukan pidato tentang kuda dan kuda merah dan penunggangnya, dan kuda putih dan juga penunggangnya. Ada banyak ayat seperti dalam peribahasa kata orang bijak, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda itu berbicara kepada kita tentang perang karena sederhananya tidak ada yang menunggang kuda kecuali para prajurit. Ya, sesuai dengan urutan cerita ini karena dimulai dengan gerbang domba, lalu kita melangkah selangkah demi selangkah. Berbicara secara spiritual, tidak ada yang bisa melawan kecuali setelah ia melewati gerbang sampah, maksudku membersihkan dirinya dan dipenuhi dengan Roh Kudus di gerbang mata air. Dia juga harus melewati pintu air yang berbicara mengenai firman Tuhan. Dalam Efesus 6, kita baca pedang roh yaitu firman Allah dalam perlengkapan senjata Allah yang lengkap. Kita juga melihat indikasi lain pada kudanya, ini adalah ide yang saling melengkapi. Ayat yang saya sebutkan mengatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Namun terkadang kita mengandalkan kuda dan ini membuat Tuhan berduka. Mengandalkan kekuatan sendiri menyebabkan kekalahan, bukan kemenangan. Ada ayat dalam Mazmur 107 yang mengatakan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Itulah sebabnya perintah Tuhan untuk raja bukanlah untuk memperoleh banyak kuda untuk dirinya sendiri agar tidak mengaitkan kemenangannya dengan mereka. Ya, Bagus sekali. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kebangkitan Nehemia dicatat dalam kitab Ezra dan kitab Nehemia. Juga dalam nubuat Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Kitab Nehemia merupakan tahap penting dalam sisa-sisa sejarah karena di dalamnya kita menemukan kebangunan rohani terakhir terjadi di antara sisa-sisa yang kembali dari pembuangan Babel. Banyak kebangunan rohani terjadi dalam sejarah mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki tujuan tertentu karena tidak ada pengulangan dalam pekerjaan Tuhan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kita tahu bahwa kuda selalu ditemukan dalam peperangan. Apakah ini berarti bahwa orang beriman selalu bergumul dan berselisih dengan orang lain? Jika itu benar, siapa musuh kita? Apakah itu yang mereka sebut jihad bersenjata dalam iman Kristen? Apakah orang percaya memiliki musuh yang dia lawan? Tentu saja ketika kita mengatakan bahwa kuda melambangkan perang dan berperang dalam kehidupan orang percaya berbicara tentang jenis perang khusus yaitu perang spiritual. Tetapi sebelum membicarakan perang rohani, izinkan saya mengatakan apa yang Paulus katakan kepada muridnya Timotius. Itu yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dia memberitahu sebelumnya, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Itulah usaha kita menyebarkan kabar baik firman Tuhan, dan tentu saja kita mungkin menghadapi penderitaan mengenai perang rohani. Orang percaya memiliki banyak musuh. Musuh orang percaya yang paling terkenal adalah kekuatan spiritual seperti yang kita baca dalam Efesus 6. Kita membaca di surat Efesus tentang berkat kita di dalam Kristus di bagian pertama. Kemudian dia berkata bahwa berkat-berkat ini ada di surga. Tapi di akhir surat di pasal 6 dia mengatakan bahwa orang percaya menghadapi musuh-musuhnya. perang di lingkungan yang sama di Kekuatan surga. spiritual di tempat-tempat surgawi. Ya, izinkan saya membaca bagian ini untuk memahami dengan baik. Dia berkata dalam Efesus 6 ayat 10 akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian dia berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging.
Di sini dia menutup jalan permusuhan dengan Dengan manusia. Dan pertarungan kita tidak pernah dengan manusia, daging atau darah. Tapi ada orang yang membenci kita, menganiaya kita, membakar rumah kita, Tentu saja itu ataupun gereja terjadi. kita. Apakah yang harus kita lakukan terhadap Kristus mereka? mengajarkan kita apa yang harus dilakukan dengan mereka. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukankah ini yang diajarkan Kristus kepada kita? Perang kita adalah jenis perang yang lain. Namun kita harus menyadari bahwa terkadang setan menggambarkan bahwa kita sedang berperang dengan daging dan darah, bahwa ini ada dalam lingkup hubungan. Dan dia menyembunyikan dirinya di luar hubungan ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita berperang di lingkaran yang sama di mana berkat kita berada. Dia mendorong kita untuk berdiri teguh. Saat kita mengambil seluruh baju zirah yang disiapkan untuk menjamin kemenangan dalam perang ini. Jadi tidak ada pergumulan antara seorang percaya dengan manusia lainnya di muka bumi ini. Pergumulan yang sebenarnya adalah antara orang beriman dengan Benar, musuh spiritualnya, terutama iblis, benar. kekuatan spiritual kejahatan di tempat-tempat surgawi. Tetapi bagi orang fasik yang membenci kita mencintai mereka dan berdoa untuk mereka. Karena inilah ajaran dari Alkitab. Benar. Saudara Ishak, lalu ada sebuah pintu gerbang di ayat 29 yang disebut gerbang timur. Apa artinya secara spiritual? Saudara, ayat seringkali dalam Injil, timur adalah sumber kejahatan. Jika kita melihat Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam diusir dari taman, dia diusir ke timur di sebelah timur Taman Eden. Ketika Tuhan mengusir orang itu dalam Kejadian 3, kemudian di Kejadian 4 setelah Kain membunuh Habel, juga dia mengatakan dalam ayat 16 dari Kejadian 4, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ketika kita mempelajari Kejadian 11, kita mempelajari Babel, juga bahwa ia adalah tempat ketidaktaatan dan pemberontakan melawan Tuhan dan kebingungan dalam bahasa. Ini juga di timur. Dalam Kejadian pasal 13, Lot memilih Sodom di sisi timur, dan mungkin ini adalah salah satu gambaran paling jelas dari ide ini. Di Yeskiel pasal 8, ketika Tuhan membuktikan kepada Yeskiel kejahatan orang-orang, dia menunjukkan kepadanya 25 orang. Punggung mereka ke bait Allah, mereka melihat ke arah timur, ke arah matahari. Seolah-olah mereka menyembah matahari. Punggung mereka menghadap bait Punggung mereka Allah. ke bait Allah, ke Tuhan. Jadi dari semua bagian ini kita dapat memahami bahwa gerbang timur adalah gerbang jahat. Maka dari itu mungkin ini satu-satunya gerbang yang ada penjaganya dan namanya disebut-sebut karena kota Tuhan terancam kejahatan. Jadi kita harus waspada terhadap kejahatan ini. Jika Anda melihat dari sudut pandang spiritual, salah satu simbol atau ciri gereja adalah kota, dan gereja harus memiliki pintu dan tembok yang memisahkannya dari dunia, dan penjaganya juga karena ada pintu di mana kejahatan masuk, dan kita harus waspada terhadap kejahatan baik pada tingkat individu atau keluarga atau gereja. Di tingkat gereja harus ada pengawas yang menjaga agar kejahatan atau ragi tidak masuk dalam gereja. Jenis kejahatan apa yang Anda maksud? Kejahatan moral atau kejahatan dalam ajaran? Segala jenis kejahatan. Tentu saja. Harus ada kontrol Karena untuk gerbang sedikit ini. ragi mengkamiri seluruh adonan. Gerbang selanjutnya, Saudara Nehemia, ada di ayat 31, kemudian daripadanya dibaiki oleh Malkia dan segala tukang emas sampai kepada rumah segala netinim dan tukang rempah-rempah serta dengan pintu Mifkat dan sampai kepada alayat penjuru itu. Apa itu pintu Mifkat? Ini adalah gerbang yang dilalui orang-orang yang pergi ke Yerusalem untuk dilewati. Mengapa? Karena harus dihitung, ini seperti pemeriksaan paspor saat ini. Jika ada yang pergi ke negara manapun, dia harus melalui gerbang pelabuhan dan menunjukkan visa yang dimilikinya. Siapapun yang akan pergi ke Yerusalem harus melewati gerbang itu, termasuk tentara yang akan berperang melewatinya untuk dihitung. Ketika mereka kembali pun, mereka harus dihitung untuk menghitung kerugian tentara mereka atau apapun. Di sisi lain, ia berbicara kepada kita tentang menghitung, mensurvei, memantau, dan menyelidiki. Ini adalah fakta bahwa tidak ada penghukuman bagi orang percaya. Seperti yang dikatakan Alkitab, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Izinkan saya membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-5.
untuk memastikan bahwa semua orang percaya akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Siapa dia? Tuhan. Kita harus menjalani hidup kita dengan mata tertuju kepadanya. Tujuan kita bukanlah untuk menyenangkan orang. Untuk menyenangkan dia. Kita menyenangkan Tuhan. Kita bekerja keras untuk berdiri di hadapan tahta Kristus untuk mendapatkan hadiah. Dalam ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Satu hari orang-orang percaya akan berdiri di hadapan tahta Kristus, bukan untuk penghukuman, namun untuk mendapatkan pahala. Siapa yang ingin berdiri di depan tahta Kristus? Rasul Paulus berkata kepada kita saat dia memberikan laporan terakhirnya tentang pelayanannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Oleh karena itu sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari itu. Dan bukan hanya untuk saya, jangan sampai ada yang berpikir bahwa ini hanya untuk Rasul Paulus saja, tapi juga untuk semua orang yang menyukai penampilannya. Semoga Tuhan memberi kita anugerah untuk melayani Dia dengan jujur. Dengan mata kita tertuju pada hari ketika kita mendengar, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan menemui Anda kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, kirimkan pada kami ke salah satu alamat yang ditampilkan di layar selama rehat. Tetaplah bersama kami. Di bagian terakhir di ayat 30 dikatakan, kemudian daripadanya memperbaiki Mesulam bin Berekia tentang biliknya. Dikatakan di sini bahwa Mesulam memperbaiki kamar tempat tinggalnya. Apa hubungannya dengan pembangunan tembok dan apakah ini memiliki makna spiritual? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Ruangan ini adalah kamarnya, bukan seluruh rumah dan tidak menempel pada rumahnya. Apa artinya? Dikatakan kemudian daripadanya memperbaiki Mesulam bin Berekia tentang biliknya. Sebenarnya kami ingin orang ini memperbaiki lebih dari itu. Tapi itu baik bahwa dia memperbaiki ini. Maksud saya, jika seorang tidak dapat memperbaiki lebih dari itu, maka dia seharusnya tidak memperbaiki kurang dari itu. Apa arti tentang biliknya? Artinya rumahnya. Saya percaya bahwa setiap orang dari kita diminta untuk menjadi saksi yang setia bagi Tuhan di rumahnya terlebih dahulu. Dan agar rumahnya terpisah dari moral dunia yang jahat dan prinsip-prinsip dan berbakti kepada Tuhan. Itu adalah awal yang benar, itu harus menjadi awal dari kesaksian. Seseorang mungkin berkata, saya tidak memiliki pelayanan yang hebat. Atau seorang wanita akan berkata, saya tinggal di rumah sepanjang waktu. Atau seorang saudara akan berkata, ada beberapa keadaan yang menghalangi saya untuk meninggalkan rumah. Saya beritahu mereka, Anda bisa menjadi berkat di rumah Anda. Anda dapat membangun tembok di depan rumah Anda dan perbaikinya secara rohani. Maksud saya, Anda dapat memperhatikan kondisi rohani di keluarga Anda. Untuk memastikan bahwa mereka bukan hanya orang percaya, tapi juga orang beriman yang saleh dan rumahmu akan menjadi saksi. Kita belajar dari Alkitab bahwa ruangan itu berbicara tentang doa pribadi antara seseorang dengan Tuhan. Mohon jelaskan pada saya sejauh mana lalai dari doa bisa mempengaruhi celah dinding, atau bagaimana doa pribadi antara saya dan Tuhan membentuk garis pertahanan. Ide yang hebat. Jika kita menganggap kamar melambangkan doa dan setiap orang beriman harus memperbaiki kamarnya secara rohani, kita dapat mengakui bahwa kita semua perlu untuk memperbaiki ruang spiritual kita dalam doa. Karena mengabaikan perbaikannya memungkinkan rubah masuk. Alkitab memperingatkan kita tentang rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Semoga Tuhan melindungi kita dan kehidupan rohani kita sebagai individu. Juga rumah dari bahaya altar dan kamar yang tidak diperbaiki. Saudara Nehemia, saya sedikit kesal. Anda tahu kenapa? Mengapa? Ketika kita membaca ayat 20 dan 21, pembicaraan di sini adalah tentang Eliasib, sang imam besar. Ya, Pria ini memulai dengan baik. Dia berpartisipasi dalam membangun gerbang domba. Tapi ayat 20 mengatakan, kemudian daripadanya adalah Baruh bin Zabai membaiki 2 kali ukurannya dengan sangat rajinnya.
Daripada penjuru itu sampai ke pintu rumah Eliasib imam besar. Kemudian daripadanya adalah Meremot bin Uria bin Hakos membaiki 2 kali ukurannya daripada pintu rumah Eliasib sampai kepada ujung rumah Eliasib itu. Jadi tetangganya di sebelah kanan dan di sebelah kiri membangun dan menghubungkan tembok itu bersama-sama depan rumah Eliasib. Tapi Eliasib tidak membangun tembok di sini. Mohon ceritakan Ya, tentang transaksi ganda duplikasi di sini. Anda mungkin memiliki hak untuk marah pada Eliasib. Anda mungkin punya hak untuk marah pada Eliasib. Ini adalah situasi yang buruk. Eliasib membangun gerbang domba tetapi dia tidak melakukannya dengan sempurna. Dia tidak memasang baut seolah ingin membiarkan gerbang itu terbuka, bukan untuk ditutup. Di saat yang sama dia tidak memperbaiki di depan rumahnya. Dia menyerahkannya kepada orang lain untuk memperbaikinya. Tampaknya saksi keluarganya kurang atau cacat dan inilah yang akan dikatakan pasal-pasal yang mendatang. Kitab Nehemia akan mengungkapkan banyak hal saat kita melanjutkan pelajaran. Kitab Nehemia akan Ya, mengungkapkan banyak hal saat kita melanjutkan pelajaran. Bahkan jika dia adalah Eliasib imam besar, mohon ceritakan tentang dosa orang hebat, bagaimana pengaruh mereka? setinggi apapun juga posisi dari seseorang, dia akan menjadi contoh yang baik atau buruk. Tidak diragukan lagi orang-orang di sekitarnya, terutama pendeta, akan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang. Dan tidak diragukan orang-orang di sekitarnya, terutama pendeta akan memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang. Bagaimana cara memberikan nasihat pada mereka? Saya akan mengingatkan mereka tentang situasi Abraham dengan Lot. Dia melakukan perjalanan masih menuju ke selatan dan pergi ke Mesir. Lot bersamanya. Abraham keluar dari Mesir. Tetapi Mesir tetap berada di hati Lot. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat bahwa lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Jadi Mesir terus memiliki dampak negatif pada keluarga Abraham dan pada kesaksiannya. Hamba Allah seharusnya bisa menjadi contoh. Kaum muda sekarang kesulitan menemukan panutan. Sulit menemukan panutan. Ya. Semoga Tuhan melindungi kita. Saya merasa para hadirin memiliki pertanyaan tentang topik ini. Atau ada yang ingin dikatakan? Saya sangat tersentuh dengan pintu Mifkat. Ketika Tuhan berkata tentang domba-dombanya itu, tidak ada yang akan merebut mereka dari tanganku. Mereka dihitung. Kita diperhitungkan dalam kedatangan kita dan dalam kepergian kita. Matanya Mereka tertuju dihitung. pada kita. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Tidak ada yang terlupakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Anda, dan saat Anda membagikan apa yang bermanfaat, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang telah Anda pelajari di episode hari ini? Anda berbicara tentang membangun kamar, kita harus membangunnya. Saya suka bahwa perang kita bukan terhadap darah dan daging, tetapi adalah perang rohani. Kita fokus pada hubungan kita dengan orang-orang, bagaimana mereka tidak setuju dengan kita, tapi itu tidak benar. Bagus sekali, ada lagi? Saya melihat dari awal pasal ada urutan. Juga seperti yang kami dengar, ada perintah untuk menyebutkan pintu. Jadi jika saya tidak merendahkan diri, saya tidak akan menyingkirkan sampah dalam hidup saya tidak akan diisi dengan Roh Kudus, dan akibatnya tidak akan dapat dipuaskan dengan firman Tuhan. Bagus sekali, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Kita akan melanjutkan di pasal 4, mudah-mudahan di episode yang akan datang. Pemirsa terkasih, kita belajar dari gerbang Yerusalem bahwa pintu Mifkat itu adalah gerbang tempat orang dihitung saat mereka masuk atau keluar untuk berperang. Setiap orang dikenal dengan namanya. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika Anda menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi untuk hidup Anda, dimanapun Anda berada di bumi, jika Anda berasal dari latar belakang Kristen ataupun latar belakang non-Kristen, dikenal ataupun tidak dikenal, Anda dikenal olehnya, diperhitungkan, dan sangat berharga di hatinya. Matanya melihatmu, gerbangnya terbuka untukmu. Dia peduli setiap hari padamu. Anda dikenal. Pintu Mifkat berarti tidak ada dari kita yang akan tersesat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal. Anda terpelihara. Jangan takut, jangan pernah. Kita dihitung, kita dijaga, dan dibawa. Tetapi ingatlah bahwa selama Anda adalah milik Kristus, hidup baru Anda bukanlah milik Anda. Itu adalah anugerah dari Tuhan untukmu. Jadi Anda harus hidup untuk Tuhan, melayaninya, bekerja untuknya. Ingatlah bahwa suatu hari nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta Kristus,
Dan Anda akan diberi upah untuk semua kerja keras yang Anda lakukan untuk Tuhan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya dalam pasal 4, Kitab Nehemia. Tuhan besertamu. أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.